Bagaimana sih tips and triknya dari Mas Gunawan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan olahraga? Mengenal bulu tangkis ini saya tuh sejak umur kelas 1 SD sebenarnya sudah dikenalkan begini. Apa aja Mas Gun yang sudah Mas Gun dapatkan dari hobi Mas Gun di bulu tangkis ini? Jadi Kota Tusra juga pastinya akan mendapat tanggung jawab lebih ya. Dan saya juga terkejut melihat hasil votingnya tertinggi ada di saya. Saya nggak expect itu Tim sebenarnya. pemenangannya luar biasa ini. Ya, nggak ada timnya tuh. Awal pertama kali saya masuk ke sini ya, saya yang negur saya pertama kali itu Mbak Rahmalia ya. Pak Chandra itu tiba-tiba nepok saya. Mas Doni dia bilang kayak gitu. Ya saya kaget lah. Saya bilang, oh, mohon maaf Pak, saya lain Mas Doni. Saya Gunawan. Iya iya Oh, iya iya. mirip soalnya dia bilang Iya, gitu. iya. Mas Gun, kata-kata hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas di podcast dari balik pintu kantor. Bersama saya telah hadir seorang karyawan yang aktif dalam bidang olahraga bulu tangkis. Nah, bagaimana kisahnya? Bagaimana dia membagi waktu antara pekerjaan dengan olahraga? Tonton terus podcast ini. Selamat datang Mas Gunawan. Selamat. Ya terima kasih Mas Doni ya. Ini suatu kebanggaan juga buat saya nih bersama Mas Doni. Mas Gun bergabung di perusahaan ini sejak kapan, Mas? Saya join di sini di Desember 2023 Oke, sebagai apa Mas di sini? sebagai analis jasa service. Kalau lebih spesifikasinya saya di bidang procurement untuk Pureps. Mas Gun sudah permanen ya di sini? Sudah per Alhamdulillah. Desember 2024 kemarin. 6 bulan Bulan ini ini sudah sudah menjalani masa permanen ya. permanen ya. Alhamdulillah, semoga panjang umur, sehat selalu dan terus Amin amin. sukses ya Amin di Allahumma perusahaan ini. amin. Bagaimana sih tips and triknya dari Mas Gunawan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan olahraga? Baik, yang pertama mungkin kita ambil dulu definisi olahraga ya. Bukan cuma menjadi kebutuhan agar kita tetap hidup sehat ya. Itu mungkin tujuan utamanya juga ke sana ya. Tapi olahraga sekarang kan lagi tren-trennya ya di kalangan-kalangan saat ini ya. Membagi waktunya itu sendiri, kita bagaimana caranya dalam waktu 1 minggu itu harus ada olahraga. Ya minimal itu kalau tidak bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Kalau memang tidak bisa lagi seminggu 2 kali, seminggu 1 kali. Dan porsi pekerjaan kan di jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Masih ada spare waktu. Biasanya saya bermain bulu tangkis itu di jam 8 setelah sholat isya. Saya berangkat dari rumah sampai ke lapangan tuh sekitar setengah 9. Di sela-sela waktu antara jam 5 sore sampai dengan jam 8 itu ya makan, istirahat sebentar, bermain dengan anak-anak itu semua udah sempat dilakukan lah seperti itu. Jadi konsen kita ke olahraga pun setelah kita berangkat dari rumah itu tenang maksudnya. Kalau membagi waktunya sendiri ya itu kembali ke diri masing-masing ya. Sesibuk apapun pekerjaan, saya akan tetap memprioritaskan harus ada olahraga di situ. Ya kebetulan saya hobinya di badminton atau bulu tangkis. Ya seminggu saya buat jadwal ya, saya buat agendanya seminggu tuh 3 kali Mas Doni. 3 kali rutin ya? Ya rutin. Sejak kapan sih Mas Gun itu menggeluti bulu tangkis ini? Mengenal bulu tangkis ini saya tuh sejak umur kelas 1 SD sebenarnya sudah dikenalkan. Namun pada saat itu sekolah bulu tangkis untuk usia dini itu saat itu masih sedikit di Balikpapan. Kalaupun ada, itu di sebuah klub itu kuotanya banyak dan pesertanya juga banyak. Akhirnya bapak saya itu mencoba untuk mendaftarkan yang terdekat dari rumah pada saat itu. Saat itu saya tinggal di daerah Gunung Belah. Di situ ada namanya klub Bina Remaja. Itu sejak 6 tahun kelas 1 SD saya dimasukkan ke situ. Seiring berjalannya waktu saya sempat menjalani ikut mencari pelatihan dasar ya, namanya pelatihan dasar lah ya.
supaya bisa tahu teknik melangkah yang baik, teknik memukul, cara memukul yang baik. Nggak asal aja berarti pergerakannya Nggak ya asal, untuk nggak jadi asal. atlet ya. Betul. Nah, namun pada saat itu saya hanya bertahan setahun karena orang tua saya pindah bekerja. Hmm. Pindah bekerja yang lokasinya sangat jauh dari tempat sebelum saya itu. Berarti keluar dari Balikpapan. Tidak juga, tetap di daerah Oh. Balikpapan, hanya saja untuk menjangkaunya itu butuh sekitar jaraknya mungkin 20 kiloan lah. Nah, berhubung kondisi jarak tempuhnya yang jauh, orang tua memutuskan untuk tidak melanjutkan karena tidak ada yang mengantarkan tadi. Hmm. Akhirnya saya vakum nih di bulu tangkis nih, tidak ada olahraga sama sekali semenjak kelas 2 SD sampai dengan kelas 2 SMP. Nah, di kelas 2 SMP saya mulai diajak sama bapak saya juga. Nah, kebetulan bapak saya itu kan hobinya juga badminton. Hmm. Nah, si orang tua ini pengen ngajak anaknya supaya melanjutkan lagi nih aktivitas badmintonnya, tapi tidak dengan memasukkan ke sekolah bulu tangkis, tapi dilatih oleh bapak sendiri di Oh. lapangan. Jadi diambil jamnya itu setelah bapak saya main, nanti ada spare waktu sejam setelah para orang tua itu tadi sudah selesai bermain, saya diajar drilling namanya. Drilling. Di drilling mulai dari pukulan dasar kembali seperti itu. Ya itu cukup berjalan mungkin sekitar sebulan 2 bulan lah. Habis itu saya sudah mulai menguasai teknik pukulan, kemudian diajak sparring juga dengan teman-teman yang bisa seperti itu. Jadi semakin sering berjalannya waktu, bertambah juga kemampuannya. Kemudian di SMA saya mulai coba daftar lah kelas pertandingan yang biasa dilakukan oleh antar sekolah. Antar Seperti sekolah, itu ya, mewakili sekolah. mewakili sekolah. Nah pada saat itu memang nggak pernah juara, nggak pernah juara karena ternyata ya di atas langit masih ada langit ya. Ya, 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 ya. jadi saat itu saya merasa saya ini mampu. Oh ternyata setelah kita ikut ke dalamnya, wah ada lagi nih yang lebih lebih jago nih, jauh lebih jago. Bahkan boleh dikatakan kalau ikut turnamen secara nasional mungkin mereka lebih mampu lah seperti itu. Nah, tapi alhamdulillahnya dari situ saya tidak berpikir untuk menjadi seorang atlet profesional ya dalam dunia bulu tangkis, tidak. Karena saya juga memahami keterlambatan yang tertinggal tadi itu sudah nggak bisa dikejar. Karena rata-rata atlet yang mau jadi atlet profesional itu memang harus memiliki pengalaman atau pembelajaran itu sejak usia dini. Jadi kalau sudah kita mulainya kembali di usia SMP itu sudah jauh tertinggalnya, nggak bisa dikejar. Berarti besar sekali pengaruh orang tuanya, peran bapak tadi ya dalam hal membina Mas Gun menjadi seorang ya punya basic dan permainan bulu tangkis yang jago lah ya. Nah, alhamdulillah betul. Jadi bapak itu punya andil besar untuk menularkan ilmu bulu tangkisnya tadi ke anaknya, dan sampai dengan saat ini saya masih aktif, masih eksis juga untuk mengikuti liga-liga tarkam kalau bahasanya lah ya. Tarkam ya, Ya, antar liga-liga PB tarkam PB antar gitu ya. PB yang ada di Iya, iya, Balikpapan. iya, iya. Wakilin. Sama ini kebetulan di kantor kita ini kan alhamdulillah olahraga di bulu tangkis ini kalau di sini kan di bawah naungan namanya TUSRA ya. Rakindo Utama Sport and Recreation. Nah, itu sebuah wadah yang membawahi kegiatan olahraga dan recreation. Termasuk salah satunya ada badminton, kemudian ada mini soccer, ada juga tenis meja, tenis, kemudian basket dan lain-lain sebagainya. Nah, saya juga tetap ikut andil nih di salah satunya, khususnya bulu tangkis. Iya, iya, iya. Nah, alhamdulillah beberapa kali turnamen internal di antar Trakindo dan TMT Group lah ya, Iya. TMT Group Tiara Marga Trakindo ini saya juga udah berhasil menjuarai seperti itu. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Ini tahun ini kita ada lagi TMT dan saya daftar lagi, yang mudah-mudahan ada lagi cintanya ya. Iya, 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 ya, amin. Semoga ya kita juga bisa mempertahankan gelar kita gitu ya. Betul, betul. Trakindo juara umum ya. Iya. Apa aja Mas Gun yang sudah Mas Gun dapatkan dari hobi Mas Gun di bulu tangkis ini?
Kalau dari sisi piala, ya ada aja lah berjejer di rumah. Yang liga-liga Tarkam, apa piala-piala Tarkam ini ya. Kalau di medali juga banyak. Medali karena setiap kepesertaan itu kalau kita sudah masuk di semifinal tuh biasanya dapat medali. Itu juga banyak bergantung di rumah itu. Tapi yang paling utama di sini adalah kebugaran. Kebugaran dan ketahanan fisik tubuh akan sangat jauh berbeda ketika kita akan mengcompare dengan orang yang tidak pernah berolahraga ya. Mungkin pada saat ini berat badan saya itu tidak terlihat gemuk atau mungkin kita juga tidak terlihat terlalu kurus seperti itu, tapi lebih ideal lah. Ketika saya melakukan kontrol kolesterol segala macam, berat gula darah itu karena efek dari olahraga tadi ini, semua itu seperti tidak ada pengaruhnya. Jadi Karena terbakar ya betul. dengan aktivitas olahraganya Mas Gun ya. Betul. Jadi Mas Doni, olahraga itu sangat penting lah, sangat penting di kehidupan ini. Jadi mungkin saya juga menyarankan ke teman-teman semua eh, pentingnya berolahraga, walaupun olahraga paling kecilnya itu adalah berjalan kaki ya, Dan kaki. jalan kaki atau kita bisa melakukan stretching di rumah pun bisa seperti itu. Tujuannya satu, untuk memperkuat otot-otot di tubuh kita ini. Karena usia seperti saya di usia 35 tahun saat ini. Mungkin kalau saat itu saya tidak mengenal olahraga, mungkin badan saya mungkin bisa lebih gemuk dari ini ya. Yang jelas manfaat dari olahraga yang saya dapatkan yang paling utama itu adalah kebugaran fisik. Oke, Mas Gun di sini didapuk sebagai ketua Tusra nih. Ya, Bagaimana saat pertama kali kemudian dinobatkan sebagai ketua Tusra? sebetulnya saya terima kasih juga sih kepada teman-teman dari Trakindo karena ini kan terpilihnya bukan karena saya yang mau, tapi memang hasil voting ya. Votingnya. Hasil voting dari beberapa kandidat dan saya juga terkejut melihat hasil votingnya tertinggi ada di saya. Saya nggak expect itu Tim sebenarnya. pemenangannya luar biasa ini. Ya, nggak ada timnya tuh. Tim suksesnya nggak ada. Kemudian saya nggak pernah kampanye. Tiba-tiba saya ditunjuk dengan suara terbanyak seperti itu ya. Terima kasih kepercayaannya kepada teman-teman di Trakindo, khususnya Trakindo Balikpapan ini ya. Menjadi ketua Tusra juga pastinya akan mendapat tanggung jawab lebih ya. Saya butuh support dari teman-teman, terutama tim pembentukan Tusra yang sudah saya bentuk sebelumnya. Nah, dari Tusra ini juga saya belajar bagaimana sih cara memimpin organisasi yang sebelumnya saya belum pernah nih berkecimpung di sebuah organisasi, terutama Tusra ini kan besar ya. Iya, iya. Ini besar, di situ ada anggaran yang harus dikelola, ada orangnya yang harus kita maintain, di akhirnya ada pertanggungjawaban bagaimana kita mengelolanya. Ya seperti itu sih Mas Doni. Ada tantangan tersendiri juga untuk menjadi ketua Tusra ini. Jadi teman-teman, nah kami menganggap kami ini ada kemiripan, rupanya teman-teman yang lain di sekitar kami rekan kerja itu ada yang mengira saya itu Mas Gun atau Mas Gun ini saya. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan pengalaman apa salah orang atau seperti apa di kantor ini Mas Gun. Awal pertama kali saya masuk ke sini ya, saya yang negur saya pertama kali itu Mbak Rahmalia ya. Beliau bilang, coba berfoto berdua sama Mas Doni dia bilang gitu. Kenapa Mbak? Saya bilang kan, kok kayaknya ada kemiripan dia bilang gitu kan. Oke lah, secara sekilas saya sempat bilang, miripnya dari mana ya? Tapi saya senang juga karena saya disandingkan dengan orang seganteng Mas Doni. Nah, terus saya pernah ditegur sama Pak Chandra. Ya. Nah, Pak Chandra itu tiba-tiba nepok saya. Mas Doni dia bilang kayak gitu. Ya, saya kaget lah. Saya bilang, oh, mohon maaf Pak, saya lain Mas Doni. Saya Gunawan. Iya, iya, iya. Mirip soalnya dia bilang Iya, gitu. iya, Nah, iya, jadi iya, iya. dan dari beberapa departemen juga banyak juga yang berstatement seperti itu.
ini mirip Mas Doni, ini mirip Mas Doni. Ya saya anggap ya udahlah, alhamdulillah saya bilang sampai sekarang. Jadi Iya, iya, iya. kadang kan kita kalau ketemu sering foto ya, Iya, sering foto. sering foto. Sama ada lagi ya Mas Gigi. Jadi kami bertiga pokoknya kalau lagi kumpul Foto. selalu foto, selalu Asik. didokumentasikan. Olahraga badminton ya, sudah poin utamanya dari Mas Gun tadi kebugaran ya, kesehatan yang Mas Gun dapatkan gitu ya. Ini juga penting buat teman-teman semua gitu ya. Artinya tidak hanya pekerjaan, tapi mungkin juga dengan olahraga bisa stress release juga ya, Oh Mas Gun ya. benar, betul. Tentu saja ya. Iya. Saya kalau di pikiran sudah terlalu banyak numpuk pekerjaan-pekerjaan outstanding itu, Iya, ya saya biasanya saya riliskan dengan badminton. iya, iya. Nanti lepas badminton, Baru dipikir lagi. istirahat baru biasanya subuh. Nah, pas subuh itu setelah sholat subuh itu biasanya saya buka laptop tuh. Oh, iya. Kerjanya lebih enak malah. Oh, lebih enak ya. Lebih Karena ketika kita olahraga, kita capek, kita lelah, istirahatnya lebih iya, cepat gitu ya, lebih pulas awal, tidurnya lebih juga. pulas tidurnya juga ya. Betul. Salah satu efek dari olahraga jika kita terlalu berlebihan juga ya, apalagi tidak dibarengin dengan pemanasan atau stretching itu rentan ke cedera ya. Sepakat, sepakat. Nah, cedera ini juga biasanya seluruh atlet itu akan berhenti menjalani profesi atletnya atau olahraganya sebagai pemain ketika cedera sudah melanda, Mm. seperti itu. Nah, kalau cedera sudah melanda, ya udah hanya bisa berobat. Setelah sembuh, dia biasanya tidak akan memulai olahraga itu kembali karena akan rasa trauma Ya, kadang-kadang tinggi traumanya sekali. yang sulit untuk dihilangkan. Iya, betul. Terakhir, Mas Gun, pesan-pesan buat teman-teman karyawan yang lain, rekan-rekan kita, supaya tetap bisa menjaga kebugarannya. Baik buat teman-teman semua, kita kerja dari pagi 8 jam. 8 jam itu ada yang duduk terus seharian, ada yang mungkin juga pekerjaannya di luar berdiri sehari, banyak berdirinya lah. Eh, alangkah baiknya semua otot-otot di tubuh kita ini kan ada perenggangan atau pelemasan ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara stretching yang paling ringan, atau kalau ingin lebih baik lagi, sempatkanlah olahraga. Olahraga kalau memang tidak bisa dalam waktu 1 minggu, minimal sebenarnya sih kalau bisa ya 3 kali. Entah itu olahraga apapun itu jenisnya. Nah, disesuaikan juga tapi sama umurnya Mas Doni ya. Jangan kita membebani usia kita, misalnya sudah usia di kepala 5, terus kita tiba-tiba pengen olahraga yang ekstrim, contoh lari nih, lari yang jaraknya mungkin nggak sedikit, atau mungkin mau badminton. Nah, badminton kalau untuk usia di atas 50, kalau dia baru memulai itu tidak disarankan. Hmm. Seperti itu. Atau bola mungkin ya, seperti itu. Kecuali memang dari mudanya sudah rutin olahraga, itu sudah pasti kebentuk tuh biar sampai usia 55, 60 itu masih bisa aktif mereka. Hmm. Seperti itu. Ya, kembali lagi saya pesankan ke semua teman-teman, jaga diri kita, jaga pikiran kita, dan kita jaga tubuh kita ini supaya tetap bugar dengan cara berolahraga dan makan yang bergizi lah ya. Makan yang bergizi bisa dengan konsumsi buah, terus hindari makanan-makanan junk food, karena di zaman sekarang ini saya lihat penyakit-penyakit sudah mulai aneh-aneh yang muncul ya. Contoh mungkin di beberapa kasus tumor atau kanker di rumah sakit, atau ginjal, atau kolesterol berlebih pada usia-usia yang masih relatif muda. Relatif muda ya. Betul, seperti itu. Ya, teman-teman, itu saja mungkin pesan dari saya, tetap jaga kondisi dan sempatkanlah untuk olahraga. Itu saja Mas. Oke. Mas Gun, kata-kata hari ini. Olahraga tidak hanya baik untuk tubuhmu, tetapi juga bagus untuk pikiran dan jiwamu. Wih, Sekian. tepuk tangan untuk Mas Gunawan, narasumber kita di kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Gun telah Terima kasih, mau berbagi Mas Doni. inspirasi, berbagi pandangan ya terkait dengan bekerja, tapi tetap bisa meluangkan waktu untuk olahraga.
Sekian podcast dari Balik Pintu Kantor hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tonton, subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya. Kalau rame kita bikin part 2. Sampai berjumpa kembali di podcast episode yang selanjutnya dari Balik Pintu Kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.